saldo awal. Kalau yang biasa 150, ini Pak Warno ada 500 karena kemarin Pak Warno titip uangnya lebih. Ibu mau titip 5 juta, tetap ke kantornya cuma 750. Yang 150 dan yang sisanya itu masuk saldo yang 600. Jadi yang 600 ini dititipkan di perusahaan, diganti dengan voucher, ini sebagai DP. Ibu sudah meniatkan untuk sebagai penabung ya. Saat nanti ibu sudah lengkap uangnya, udah mau membeli paket, maka ini memotong. Paham ya Bapak Ibu? Jadi uang ini hilang nggak? Aman nggak Bu? Aman. Kenapa harus ada uang ke perusahaan? Kan ibu pun titipkan ke kantor karena untuk DP sebagai calon jamaah ya. Tuh di situ tertulis untuk reservasi pendaftaran umroh. Setelah ibu melakukan tahap booking sheet ini akan mendapat prioritas mungkin nanti di akhir acara ya, dan nanti juga begitu di akhir acara kalau ada yang masih tidak jelas boleh kita sama-sama berdiskusi ya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf nggak ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah itu dari saya, yang masih harus belajar, masih harus menambah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wati Fatim yang telah menjelaskan program-program TJI. Ya. Apa sih kemulan tadi Ibu? Ya, ini saya Pak, kami siap-siap ada ini moto kita. Oh iya, biar semangat Pak. Biar semangat ya. Sebelum saya bagi-bagi door prize nih ya, kita di Istakim TJI ada moto Bapak. Ya itu apa? Ya, kita berdiri ya. Mohon Bapak Ibu berdiri supaya semangat nih. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Alhamdulillah ini biasanya duduknya kalau duduk nonton sinetron apalagi apa itu? Sinetron ikatan apa itu ya? Wah, sampai jam 11 juga kuat ya. Waduh, ya. Ibu Bapak motonya gini ya, kalau saya bilang TJI kun solahan. Kenapa kun solahan? Ya, kita minta disolehkan Ibu Bapak ya. Kita doa kun solahan. Ya, terus yang kedua kun najahan. Ya, minta disukseskan. Apa yang kita niatkan, apa yang kita impikan bisa sukses. Yang ketiga kun falahan. Ya, Haji, boleh ke depan Pak Haji sini. Pak Haji. Ya, jadi TJI kun solahan, kun najahan, kun falahan, yaitu kemenangan ya. Ya, bisa Ibu Bapak? Ya, kita coba dulu ya, kita coba dulu. TJI kun solahan, kun najahan, kun falahan. Ya. Ulang ya, belum kompak, semangat karena ini doa ya. Doa ya. Ya, oke siap Ibu Bapak? TJI kun solahan, kun najahan, kun falahan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Mangga Ibu Bapak duduk kembali. Nah ini ada door prize, mangga disiapin tadi tuh. Kartu undangannya ada nomornya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu ada yang dapat nih. Kita ada. Ya. Ada nomornya kan? Nah itu dilihatin. Siapa tahu ini ada hadiah ya, hiburan oleh-oleh dari kita. Siapa ini? Yang ini Pak Haji dia nih mangga. Ucapan terima kasih ya Pak. Iya. Siapa nomornya ya? 5 aja. Nomor berapa? Ya siap-siap. Ini nomornya 004 2. Yang lain silakan maju ke depan. Yang nomornya disebutkan. Nah, silakan Anda bawa tiketnya. 0042. Sama saya. Ya, silakan Bu, pakai dia Bu. Oke Ibu, ini dia. Kita sami nomornya Bu. Betul, nomor 42. Ini yang kedua ya, yang ketiga. Yang kedua, siap? Kosong. Yang deg-degan. 0
kosong. Enam. Ya, ada. 0006. Ayo. Mangga bawa tiketnya. Ini Bu. Sebelah sini yang cokin. Ya, betul. Ayo, lanjut. Ayo, Pak. Nih, satu lagi nih, Pak. Oh, Pak lagi. Lagi program? Ya. Iya. Untuk nomor selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini nomor yang bisa membawa kebaikan. Amin. Jangan lihat hadiahnya, Bu. Iya. Lihat baikullahnya. Nomor selanjutnya 0014. Ada. Mangga. Ke depan Ibu. Baru 3 ya. 2 lagi. Selanjutnya siap? Yang kelima ya? 0014. Iya. Baik, persiapan berikutnya 0004. 0004. Mangga Bapak. Oh, ini Bapak. Wah, yang udah buka. Ya, mangga Pak. Betul. Nah, Ya, satu betul. lagi bacain Betul. Pak, terakhir. Terakhir. 5. Oke, 0. Siap-siap Bu ya, Bapak siapkan. 0. Sebelum 9 itu angka berapa Bu? 8. Ayo. Alhamdulillah Pak Komandan Arianto ini. Hadir. Militer ini ya. Selamat. Ya. Ibu nanti ini ada lagi Bu nanti di akhir acara 5 lagi jangan putus asa Ibu masih ada kesempatan ya. Dia yang di Dari akhir yang acara pertama biasanya yang paling bagus. udah ya, Insya Allah. Bapak nomor 1. Karena dia menarik. Yang mana? Nomor 2. Silakan. Iya, ada Nomor ini. urutan Nomor aja. 1 Ya. itu. Ibu ini. Siapa? Nomor 1, nomor 2. Nomor 1 Bu. Haji nomor 2 ya. Oke. Ya, selamat dulu ya. Nanti Pak foto dulu nomor 2. Siapa yang mau ke nomor yang kedua? Bu, boleh depan Bu. Jadi ya, selamat. Jangan dilihat harga dari hadiah itu ya Bu, tapi apresiasinya ya dan nilainya. Keberkahan Ibu ya. Nilai ke sini Ibu. Ketiga, saya deh, mana yang ketiga? Oke, dipoto dulu Bu, kenang-kenangan. Oh, foto kemana? Lebih dekat ya. Di Udah? program lebih dekat. Ini Bu, jempol. Iya. Ini yang keempat, Apa? Bapak Yusuf. Bapak. Nah, Bu Haji. Satu lagi. Nanti kasihin ke Bapak. Nah, yang kelima. Udah difoto? Ya, Bu Haji sekarang. Ini senior kami yang akan diberi kehormatan. Iya, Ibu Haji yang Nah, ketiga. semangat kita nih yang paling semangat. Semangat. Ibu difoto dulu. Ini Bu foto tak? Ya. Oke. Kita foto bersama dulu ya untuk kenang-kenangan. Bu Haji ikut sini. Yuk difoto. Bapak Darman agak jauh supaya masuk semua. Ayo Pak, kita baca doa lagi. Kun solahan. Kun solahan. Kun najahan. Kun najahan. Kun falahan. Kun falahan. Amin. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, semoga Ibu Bapak kembali ke manajemen ya, seorang ahli strategi bisnis. Kita sambut Bapak Haji Syamsul Ma'arif MPDI. Tepuk tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau saya mau tanya apa kabar hari ini, jawabannya maunya merengek-rengek sama Allah. Ya. Jadi jawabannya harus merengek-rengek, harus mengeluh-ngeluh, mengadu sama Allah. Kalau saya bilang apa kabar hari ini, umroh. Ya. Apa kabar hari ini, umroh. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya bilang lagi, apa kabar hari ini, saya mau umroh. Bisa? Yang terakhir, yang ketiga, apa kabar hari ini? Ya Allah, saya mau umroh. Bisa? Bisa. Oke. Tapi yang ketiga sambil berdiri, ya. Sambil berdiri, sambil bilang, ya Allah, saya mau umroh. Insya Allah didengar sama Allah. Bisa? Apa kabar hari ini? Umroh. Apa kabar hari ini? Umroh. Apa kabar hari ini? Kenapa kamu yang tua juga biar semangat, nah? Karena yang namanya berangkat umroh nggak kenal usia. Nah, kita buat permintaan yang khusus dengan apa kabar hari ini. Mudah-mudahan kabar hari ini ada kabar gembira buat ke tanah suci. Sekali lagi, yang semangat. Kalau saya bilang, apa kabar hari ini? Umroh. Ya. Apa kabar hari ini? Saya mau umroh. Yang ketiga sambil berdiri, ya Allah, saya mau umroh. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Umroh. Apa kabar hari ini? Saya mau umroh. Apa kabar hari ini? Ya Allah, saya mau umroh. Amin ya Allah. Ya. Bagus. Baik, mudah-mudahan yang namanya doa ini kan nggak harus bahasa Arab ya. Dengan semangat, dengan yel-yel bahasa Indonesia. Yang penting apa yang tergerak di hati kita, insya Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, Allah akan dijabah. Amin. Ya baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke presentasi saya ingin perkenalkan diri dulu. Tadi sangat luar biasa dikenalkan, mudah-mudahan dijabah Allah ya. Nama saya Syamsul Ma'arif Solahuddin. Cukup panggil saya Bapak Syamsul, Abang Syamsul, Adik Syamsul, Anak Syamsul ya. Syamsul Ma'arif Solahuddin Nasution. Jadi ada gelarnya di belakang, Nasution. Ini Nasution ini gelar dari Sumatera Utara. Jadi asli saya Sumatera Utara. Kalau saya bilang saya asli Sumatera Utara, saya mohon maaf dulu kepada Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan banyak hal yang saya sampaikan. Katanya orang dari Sumatera di pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Al Amin di Madura. Awalnya saya nyampe di Gontor pindah ke Madura. Kemudian di Al Amin saya ngajar 1 tahun di pondok pesantren. Setelah itu pendidikan saya lanjutkan sekolah tinggi ilmu dakwah. Nah, jadi kerjaan saya dakwah terus seperti ini ya. Sekolah tinggi ilmu dakwah, kemudian saya pindah ke Jakarta, hijrah ke Jakarta, saya masih melanjutkan lagi kuliah di Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Islam. Jadi insya Allah alhamdulillah gelar S1-nya digelar bidang dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah saya lanjutkan lagi, saya menyelesaikan S2 di Magister Pendidikan Islam dan selesai di Magister Pendidikan Islam di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Baik, mudah-mudahan apa-apa yang akan saya sampaikan hari ini bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat datang. Udah daftar, ingin berangkat umroh, diundang untuk pembekalan awal persiapan umroh, namanya manasik umroh. Apa yang didapat di materi manasik umroh? Biasanya di manasik umroh ini adalah materi ritual ibadah umrohnya. Bagaimana cara untuk beribadah umroh sebagai bekal Bapak Ibu untuk melaksanakan umroh di Tanah Suci. Nah, kali ini di Tabung Jumroh Indonesia ada namanya manasik lintas. Manasik lintas ini hanya satu-satunya manasik di Indonesia adanya di Tabung Jumroh Indonesia. Di travel-travel lain tidak akan Bapak Ibu dapatkan. Apa ini manasik lintas? Manasik lintas ini insya Allah adalah pembekalan-pembekalan di awal sebelum Bapak Ibu nanti berangkat umroh, terutama kita menjelaskan pembelajaran-pembelajaran dan hikmah-hikmah rahasia yang ada di ibadah umroh.
Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan ritual ibadahnya saja, tapi kita menjelaskan arti penting hikmah dan rahasia pembelajaran. Ada apa sebenarnya orang kok dipaksa-paksa berangkat umroh? Bahkan Allah perintahkan, yang ini perintahnya banyak diabaikan oleh banyak orang. Wa atimmul hajja wal umroh. Hai manusia, laksanakanlah haji dan umroh. Ini kapasitas perintah Allah ini sama dengan perintah wa aqimus sholah, laksanakan sholat. Waktu zakat, mengeluarkan zakat. Fasyamur Ramadan, menjalankan sholat. Nah, ini haji dan umroh ke Baitullah sama kapasitas perintah sama Allah. Wa atimmul hajjah wal umroh, laksanakanlah haji dan umroh. Yang semua perintah ini termasuk wa atimul hajja wal umroh adalah akumulasi dari kewajiban sebagai kita umat Islam, sebagai rukun Islam yang kelima. Ini perintah yang terakhir. Seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, apa itu Islam? Apa itu Islam? Pak, insya Allah semuanya kita dihidayah, diberi berkah, dikasih Allah rahmat sebagai agama Islam. Sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasul, ya Allah, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Ini Bapak Ibu sudah usia 30, 40, 50, bahkan mungkin ada yang sampai 60 tahun. Ada yang 70 tahun. Kira-kira kalau ada yang bertanya, nggak usah saya deh, ada yang bertanya, Bu, apa itu Islam? Bisa jawab? Bisa? 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 Baik, saya mau tanya sama Ibu, usia Ibu berapa? Ibu, siapa namanya? 70. Wah, 70 tahun, luar biasa. Tepuk tangan usia 70 tahun ya. Insya Allah diberkahi Allah usianya selama 70 tahun, yang hingga hari ini usia ke usia 70 tahun Ibu ini hadir di manasik lintas ya. Di Babul Jannah, Babul Makkah, Babul Rodoh. Ini kita anggap sebagai pintunya perjalanan menuju Rodoh. Ibu, namanya siapa? Ibu Nung. Ibu Nung. Kalau ada yang bertanya dengan Ibu, Bu Nung, Islam itu apa sih? Contoh gini nih, ada orang non Muslim ini, ya, non Muslim lihat Bu Nung pengajian, pakai hijab, kok indah sekali, penasaran, bertanya sama Bu Nung, Bu Nung, apa itu Islam? Bisa dijelaskan? Kok enggak? Apa itu Islam? Kan udah 70 tahun kita sebagai agama orang Islam. Kira-kira menurut Ibu, sepengetahuan Ibu apa arti itu Islam? Ibu Nung. Ibu udah ada bocoran sepertinya, udah kemarin-kemarin udah ikut manasik ini. Belum? Oh belum. Iya. Gak apa-apa, setahunya Ibu saja. Ya, Islam itu bagus agamanya. Nah, Islam itu bagus. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Ya. Coba berdiri, apa itu Islam? Menurut Ibu, Islam itu adalah agama yang satu-satunya agama yang diridhoi Allah, karena tertulis dalam Al-Quran inna dina indallahil Islam. Iya, tepuk tangan dulu ya. Islam itu agama yang diridhoi Allah karena di dalam Al-Quran tertulis inna dina indallahil Islam. Saya nggak menyalahkan ya, benar. Tapi saya mau jawaban seperti yang dijawab Rasulullah pada seorang sahabat. Ya, oke. Ada yang tahu? Ini harus paham. Ini udah 70 tahun, 60 tahun. Baik. Kata Ibu Imas yang tahu jawabannya dikasih umroh gratis. Nah, boleh? Siap? Baik. Sahabat ya, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ma huwal Islam?" Ma huwal Islam? Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu huwa," pertama, "anta syahada an la ilaha illallah." Yang kedua, "Antuqimas sholat, antuqtiyaz zakah, antasumur Ramadan, antahujjah au ta'tamiro." Apa itu Islam? Percaya.
mengucap 2 kali syahadah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, berhaji atau ini Islam. 5 rukun Bertanya lagi sahabat, ya Rasul, fa'in fa'altu hadza fa'ana muslim. Apabila aku mengerjakan 5 ini, apakah saya seorang Islam? Jawab Rasulullah, na'am, naqtah, titik. Nah, artinya pada saat kita mengerjakan siapa Islam itu? Pada saat kita sudah mengerjakan 5 rukun Islam. Kira-kira yang sudah atau yang belum mengerjakan 5-5-nya ada? Hah? Ini ingat ya. Fa'in fa'altu hadza fa'ana muslim. Apabila aku kerjakannya apakah saya? Naam, kata Rasulullah. Artinya apabila salah satunya saya tidak kerjakan, Islamnya belum. Makanya ada ayat di Al-Quran di surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai umat manusia, masuklah kalian ke dalam Islam secara selesaikan, sempurnakan, lengkapi rukun Islamnya yang udahlah, nggak usah bicara yang macam-macam, nggak usah debat sana debat sini, ada masalah furu, ada udah, yang 5 ini saja dulu sempurnakan. Nah, kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, khusus untuk yang kelima, ayahku sudah meninggal, ayahku sudah sakit, tapi belum berhaji. Apa kata Rasul? Hajikan. Hajikan. Hatta sudah meninggal pun masih dipaksa untuk kebaikan. Jadi setiap tahun di Baitullah pada saat musim haji, banyak orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur berhaji. Pernah tahu? Pernah? Haji apa? Badal. Haji badal. Yang sudah meninggal pun masih diminta untuk melaksanakan haji. Kenapa? Karena belum Sempurna. Nih, harus dipahami. Wa atimul hajja wal Pak, Bu, ini ada orang tua kita yang sudah meninggal belum haji. Tolong, ada rezeki, tolong dihajikan. Karena pertanyaannya nanti, apakah kamu muslim? Apakah kamu Islam? Islam itu apa? Madinuka. Apa agama? Agamamu. Sampai ditanam pun masih diminta untuk tetap menyempurnakan. Ini salah satu rukun yang luar biasa. Kenapa? Setelah meninggal masih ditanam. Kalau rukun yang pertama, yang kedua, sholat, zakat, udah meninggal masih diminta enggak? Rukun yang kelima, haji. Sudah meninggal pun masih minta supaya dilaksanakan. Badal, dibadalkan, dihajikan. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu sekarang ini yang masih hidup. Oh, saya belum punya biaya, saya belum punya uang, saya belum punya rezeki. Usia kita sekarang sudah 50-60 tahun. Pada saat kita di usia 20 tahun yang habis kuliah atau mereka yang sudah mulai bekerja, dulu ingat coba, pernah nggak merengek-rengek minta sama Allah? Ya Allah, tolong bukakanlah rezekiku. Ya Allah, tolonglah bantu usahaku. Ya Allah, tolonglah permudah aku supaya bisa masuk PNS. Ya Allah, tolonglah permudah aku, kasih jalan aku supaya bisa masuk tentara, bisa masuk polisi. Ya Allah, tolonglah beri, mudahkan, lancarkan dagangku, pertanianku. Pernah nggak? Berdoa seperti itu. Merengek-rengek sampai sekarang ingat-ingat sampai usia 50 tahun, kira-kira Allah ijabah nggak apa yang kita minta? Nah, Allah kasih, Allah mudahkan pintu rezeki, bekerja, bertani, berdagang, bekerja di pemerintahan, di swasta, Allah bukakan. Kita terima gaji pertama, kita terima penghasilan dari dagang kita, dari tani kita yang pertama kali. Ingat Allah nggak? Nah, ingat Allah nggak? Allah bertanya dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anil anfal, surat Al-Anfal. Ingat?
Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu Lillahi wa rasul. lillahi. Nih. Ditanyakan kepada engkau ya Rasul, ya Muhammad, al-anfal, sebuah anfal. Anfal ini ghanimah, kekayaan, harta. Dulu asbab nuzulnya ini adalah historisnya rampasan perang yang diperoleh dengan berjuang, berdarah-darah, berjihad, dan didapatkan rampasan perang. Ada nggak rampasan perang sekarang? Luar biasa, bukan nggak ada, luar biasa. Kita nggak paham takwil ayat ini, bukan hanya tafsirnya, takwilnya. Sekarang kita berjuang, berdarah-darah, berjihad, mencari nafkah, mencari rezeki, berperang. Nah, ikhtiar, dapat ghanimahnya, dapat anfalnya, dapat gajinya, dapat hasilnya. Setiap kita memperoleh ini, Allah tanya langsung, untuk siapa ini? Nah, untuk siapa? Gaji pertama kita? Lillahi wa. Ini saya mau taruh ini, ada konsultan baru Pak Darmawan ya. Saya nggak sempat di Facebook ini di inbox jawab kenalan ya. Alhamdulillah ini taruh jumpa sama Pak Darmawan ya, benar ya? Pak Daryanto ya? Pak Daryanto. Pak Daryanto, saya mau tanya Pak Daryanto. Pak Daryanto waktu jadi tentara gaji pertamanya ingat-ingat dulu untuk apa? Membagikan sebagian orang. Dilakukan nggak sampai saat ini? Setiap gaji? Nggak apa-apa Pak. Walaupun tidak ada udah meninggal, masih bisa infak atas nama. Nanti next saya kasih tahu rahasia pintu rezeki supaya dibukakan rezeki yang tiada disangka-sangka. Oke, bagus ya. Diinfakkan ke orang tua. Allah nggak minta langsung untukku, tidak. Nah, untuk siapa? Untuk orang? Bu, Pak, ini udah tua-tua, mungkin orang tuanya sudah tidak ada. Ya, nggak apa-apa, ajarkan ke anak kita. Ajarkan ke anak kita. Nah, saya tidak butuh gajimu, saya tidak butuh penghasilanmu, tapi pintu rezekimu, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho rezekimu ada di walidain, di orang tua. Pintu rezeki, ridho ini salah satunya ridho rezeki. Pintu rezeki ada di orang tua. Jadi pada saat kamu dapat rezeki, supaya pintu ridhonya dibuka, untuk siapa pertama kali? Untuk orang tua. Yas'alunaka ma yunfikun, yas'alunaka bil khairin ma yas'alunaka ma yunfikun, kul ma anfaqtum bil khairin fil walidain. Ditanyakan kepada kamu, infak, nafkah, pertama kali kamu berikan kepada siapa? Sampai-sampai. Karena rezekinya ada rezeki, tapi tidak ada yang disempatkan rezekinya sampai ke baik untuk memenuhi kewajiban rukun Islam yang pertama kali yang harus kita beri pada saat kita menerima rezeki, pendapatan, penghasilan harus diberikan kepada orang. Ajarkan ke anak-anak kita, Bu, ya, ajarkan mulai sekarang. Saya nggak butuh uangmu, nggak butuh penghasilanmu, tapi ibu, bapak, saya mau mengingatkan kalian, pintu rezeki kalian ada di, ada di orang